Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, yaitu dalam mata pelajaran Akidah dan Akhlak untuk kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masih di pelajaran 1 dengan materi memahami kalimat thayyibah hauqalah bersama Ibu Anissa Yuniabukti. Silahkan dibuka bukunya, disimak baik-baik. Bagi yang mempunyai buku, bagi yang tidak, silahkan disimak pada layar yang kalian saksikan sekarang. Anak-anak, kita ulangi lagi bagaimana bunyi lafal kalimat hauqalah. Ada yang tahu? Ya, baik. Kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itulah tadi adalah lafal kalimat hauqalah. Memahami kalimat hauqalah. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang makna kalimat hauqalah, dan pada saat ini kita lanjutkan dengan bagian B, hikmah dan keutamaan kalimat hauqalah, dan dilanjutkan dengan bagian C, membiasakan diri mengucap kalimat hauqalah. Silahkan buka buku kalian di halaman 6. Bagian B, hikmah dan keutamaan kalimat hauqalah. Kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengucapkan kalimat hauqalah. Jadikan kalimat hauqalah sebagai kalimat yang harus kita ucapkan sehari-hari. Saat kita sakit tak berdaya atau tidak mampu melaksanakan ibadah, lisan kita masih dapat digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain doa kesembuhan dan kebaikan dunia, kita juga dapat mengucap kalimat hauqalah, yaitu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selalu memperbanyak membaca kalimat hauqalah dalam kehidupan sehari-hari dapat mendatangkan hikmah dan keutamaan dalam diri kita. Hikmah dan keutamaan dari kebiasaan membaca kalimat hauqalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan salah satu tabungan atau kekayaan yang tersimpan di surga. Nah, anak-anak, orang yang membaca, melafalkan, atau mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah akan memiliki simpanan harta di surga. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Qul la haula wa la quwwata illa billahi fa innaha kanzum min kanuzil jannah. Ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuasaan melainkan milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung semata. Sesungguhnya itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Hadis riwayat Bukhari 6838. Selanjutnya yang kedua, menghilangkan kegundahan dan kesusahan. Nah, kalimat hauqalah dianjurkan untuk sering dibaca karena akan membantu menjauhkan penyakit, terutama penyakit hati. Membaca kalimat hauqalah dapat membuat hati tenang dan berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, dapat menghapuskan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan la haula wa la quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyaknya buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Yang keempat, memberikan kekuatan dalam diri seseorang. Orang yang membaca kalimat hauqalah akan menumbuhkan harapan akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menghadapi suatu masalah atau kesulitan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan mengucapkan kalimat hauqalah akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang dilakukan seorang mukmin untuk berinteraksi dengan Sang Pencipta, yaitu dengan sholat, berdoa, dan berzikir. Salah satu kalimat zikir adalah kalimat hauqalah. Memperbanyak mengucap kalimat hauqalah dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi beberapa hikmah dan keutamaan dari kalian membaca kalimat hauqalah. Anak-anak, kita lanjut bagian C, membiasakan diri mengucap kalimat hauqalah. Kita simak lagi ya. Mengucapkan kalimat thayyibah harus dibiasakan sejak kecil, karena akhlak dan kepribadian seseorang bisa dilihat dari ucapannya. Mengucapkan sesuatu yang baik di depan orang pastinya akan membuat orang tersebut senang dan menghormati kita. Sebaliknya, jika kita mengucap perkataan yang buruk kepada orang lain, maka orang tersebut akan membenci kita. Ketika kita menemui sebuah kesulitan, janganlah cepat-cepat mengeluh, menggerutu, atau merasa putus asa. Misalnya ketika mengerjakan ulangan harian. Kemudian kita mendapati soal yang sulit. Kita tidak dapat mengerjakannya, padahal semalaman sudah belajar. Menghadapi hal tersebut, kita jangan merasa putus asa atau malas untuk mengerjakan soal yang lain. Sebaliknya, kita biasakan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita berdoa, kita mencoba mengerjakan soal lain yang lebih mudah. Siapa tahu ternyata hanya satu soal yang tidak dapat kita kerjakan, sementara soal yang lain dapat diselesaikan dengan mudah. Dalam suatu peristiwa yang lain, misalnya kita dan keluarga dalam keadaan susah, serba kekurangan karena menjadi korban banjir atau korban musibah gunung meletus sehingga harus mengungsi. Hawa dingin karena hujan, badan terasa sakit, dan perut terasa lapar karena bantuan belum datang. Jangan membuatmu putus asa. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika kamu di puncak kekesalan atau kesedihan. Membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqalah juga mengandung makna bahwa kita senantiasa hanya bertawakal kepada Allah semata. Setelah kita berusaha keras sesuai kemampuan kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sampailah kepada ringkasan materi pelajaran 1. Simak ya. Nah, yang pertama, kalimat hauqalah memiliki pengertian tidak ada daya dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali keduanya atas pertolongan dan kehendak Allah semata. Yang kedua, lafal dari kalimat hauqalah adalah apa? Ayo kita bersama-sama mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, hikmah dan keutamaan dari kebiasaan mengucap kalimat hauqalah adalah sebagai berikut. Mendapatkan salah satu tabungan atau kekayaan yang tersimpan di surga, menghilangkan kegundahan dan kesusahan, dapat menghapuskan dosa, memberikan kekuatan dalam diri seseorang, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan membiasakan diri mengucap kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika menemui kesulitan, dapat melatih diri kita untuk selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi ringkasan dari pembelajaran kita pelajaran 1 tentang kalimat thayyibah hauqalah. Tibalah di bagian terakhir anak-anak, ini ada tugas. Kalian hafalkan hadis riwayat Bukhari 6838,
yaitu tentang mendapatkan salah satu tabungan atau kekayaan yang tersimpan di surga, yang bunyinya adalah Qul la haula wala quwwata illa billahi fa innaha kanzun min kanuzil jannah. Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuasaan melainkan milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung semata. Sungguhnya itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Silahkan kalian kirim video ke WA Ibu. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita telah selesai, yaitu pelajaran 1 memahami kalimat thayyibah hauqalah. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.